Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arif Susanto. Pada kesempatan kali ini akan membagikan ilmu tentang avometer. Avometer atau yang dikenal juga sebagai multimeter atau multitester adalah alat ukur elektronik yang biasa digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik seperti arus, tegangan, dan juga hambatan. AVO sendiri merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Alat ini sangat penting dalam bidang elektronika dan teknik listrik karena kemampuannya untuk mengukur beberapa parameter sekaligus. Jenis-jenis avometer. Terdapat dua jenis yang paling umum digunakan, yaitu avometer analog seperti yang digambar sebelah kiri dan juga avometer digital seperti gambar yang di sebelah kanan. Bagian-bagian dan fungsi dari avometer. Terdapat beberapa bagian, yaitu display, probe, saklar selektor, dan juga terdapat zero adjustment. Layar atau display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran. Pada avometer analog, bagian ini menampilkan skala dengan jarum petunjuk, sedangkan pada avometer digital berupa layar LCD. Probe, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan avometer dengan rangkaian yang akan diukur. Selanjutnya adalah selector switch. Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pengukuran, baik itu tegangan, arus, atau resistansi, dan juga untuk memilih rentang pengukuran yang diinginkan. Dan selanjutnya terdapat zero adjustment. Ini khusus pada avometer analog, digunakan untuk mengkalibrasi alat sebelum pengukuran. Selanjutnya adalah cara untuk menggunakan avometer. Yang pertama-tama ini adalah menggunakan avometer analog terlebih dahulu. Untuk mengukur tegangan AC, pertama pastikan posisi awal jarum menunjuk pada angka 0 di sebelah kiri avometer. Apabila tidak, silakan putar zero adjust screw untuk mengaturnya sehingga menunjuk pada angka 0. Selanjutnya, posisikan selector switch sesuai satuan yang akan diukur, yaitu AC volt, dan pada batas ukur yang paling besar. Selanjutnya, hubungkan probe avometer seperti gambar di samping. Baca hasil pengukuran secara tegak lurus agar didapat pembacaan yang akurat. Apabila hasil simpangan menunjukkan jarum hanya bergerak sedikit, turunkan batas ukur secara bertahap sampai didapatkan simpangan penunjukan jarum yang lebih jauh. Selanjutnya adalah mengukur tegangan DC. Sama seperti mengukur tegangan AC, hanya saja di sini kita menggunakan selector switch yang DC volt. Untuk pengukurannya harus dilihat secara tegak lurus agar pembacaan yang akurat, dan apabila terdapat simpangan yang sangat kecil maka turunkan batas ukur secara bertahap sampai didapatkan simpangan yang lebih jauh. Selanjutnya untuk mengukur arus DC. Di sini saya langsung menunjukkan cara untuk mengukur arus DC. Kenapa tidak ada mengukur arus AC? Pada umumnya untuk mengukur arus AC itu menggunakan alat ukur yang bernama clamp meter atau tang ampere. Nah, di sini kita akan mengetahui untuk cara mengukur arus DC, yaitu ubah selector switch-nya itu ke arah DC ampere. Lalu putuskan hubungan salah satu jalur kabel menuju beban. Contoh di sini kita menggunakan lampu. Selanjutnya, hubungan probe avometer seperti gambar di samping. Baca hasil penunjukan jarum secara tegak lurus agar didapat pembacaan yang akurat. Dan apabila hasil simpangan menunjukkan jarum bergerak sedikit atau sangat kecil, diturunkanlah batas ukur secara bertahap sampai didapatkan simpangan penunjukan jarum yang lebih jauh. Selanjutnya, mengukur resistansi atau hambatan. Posisikan selector switch sesuai satuan yang akan diukur, yaitu ohm, pada batas ukur yang besar.
Lakukan pengkalibrasian avometer dengan cara menempelkan ujung prob positif dan prob negatif. Lalu pastikan posisi jarum menunjukkan 0 ohm pada posisi yang paling kanan. Apabila posisi jarum tidak tepat pada 0 ohm, silakan putar zero adjust knob untuk mengaturnya. Hubungkan prob avometer seperti gambar di samping. Baca hasil penunjukan jarum secara tegak lurus agar didapat pembacaan yang akurat. Ingat, untuk ohm itu pembacaannya dari kanan ke kiri. Nah, apabila hasil persimpangan menunjukkan jarum hanya bergerak sedikit atau kecil, turunkan batas ukur secara bertahap sampai didapatkan simpangan menunjukkan jarum yang lebih jauh. Selanjutnya, untuk mengecek koneksi atau hubung singkat. Selain untuk mengukur besaran listrik seperti arus, tegangan, dan hambatan, avometer juga dapat digunakan untuk mengecek koneksi atau hubung singkat. Yang pertama, posisikan selektor switch pada ohm atau bus. Lakukan pengkalibrasian avometer dengan cara menempelkan ujung prob positif dan prob negatif. Lalu pastikan posisi jarum menunjukkan 0 ohm atau yang paling kanan. Apabila posisi jarum tidak tepat pada 0 ohm, silakan putar zero adjust knob untuk mengaturnya. Hubungkan prob avometer seperti gambar di samping. Apabila menunjukkan jarum adalah 0 ohm yang paling kanan atau terdengar suara pip, maka penghantar tersebut masih terhubung atau nyambung. Ingat, khusus ohm pembacaan dari kanan ke kiri. Selanjutnya adalah untuk mengukur avometer digital. Untuk mengukur avometer digital ini lebih mudah ya. Jadi untuk mengukur arus atau ampere, kita atur selektor switch ke mode ampere meter, kemudian hubungan avometer secara seri dan dengan rangkaian, maka hasil dari pengukuran akan tampil di display LCD tersebut. Yang selanjutnya adalah mengukur tegangan volt. Bisa kita atur selektor switch ke mode voltmeter, baik itu DC maupun AC. Selanjutnya hubungan prob dan hasil pengukuran terdapat pada layar LCD. Selanjutnya, mengukur resistansi ohm. Atur selektor switch ke mode ohmmeter. Pastikan rangkaian tidak teraliri listrik sebelum pengukuran. Hubungkan prob ke kedua ujung komponen yang akan diukur, kemudian baca hasil nilai resistansi yang ditampilkan pada layar LCD. Selanjutnya, ini adalah perbandingan avometer analog dan digital. Yang pertama, avometer analog. Tampilannya adalah jarum penunjuk yang bergerak dari atas skala untuk menunjukkan nilai pengukuran. Untuk akurasi terbatas dan bergantung pada kemampuan pengguna membaca skala dengan tepat. Untuk kemudahan penggunaan, membutuhkan kalibrasi manual dan interpretasi hasil yang cermat. Responsivitas, lebih responsif terhadap perubahan sinyal yang cepat. Ketahanan, cenderung lebih tahan terhadap kondisi ekstrim dan medan elektromagnetik. Fungsi, terbatas pada pengukuran dasar seperti arus, tegangan, dan hambatan. Selanjutnya, avometer digital. Untuk tampilannya menggunakan layar LCD yang menampilkan angka hasil pengukuran secara langsung. Untuk tingkat akurasi, tinggi dan presisi, dengan pembacaan yang jelas dan numerik. Kemudahan penggunaan, mudah dibaca dan tidak memerlukan interpretasi skala. Responsivitas, kurang responsif terhadap perubahan sinyal yang cepat dibandingkan analog. Untuk ketahanan, lebih rentan terhadap kerusakan akibat benturan atau medan elektromagnetik. Fungsi, dapat melakukan berbagai pengukuran dan memiliki fungsi tambahan seperti penyimpanan data. Kesimpulannya, pilihan antara avometer analog dan digital tergantung pada kebutuhan. Avometer digital lebih baik untuk pengukuran yang membutuhkan akurasi tinggi dan kemudahan pembacaan. Sementara avometer analog cocok untuk kondisi lapangan yang menuntut responsivitas dan ketahanan terhadap lingkungan ekstrim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.